kemarin kan 1% menguasai 50 berapa gitu. Yang saya baca tuh 1% penduduk menguasai 70. Itu pernah ditulis oleh seseorang di Kompas. 70% lahan di Indonesia, yang 90% itu berebutan 30% lahan. Itu ada enggak? Ada. Pungli itu adalah cabang dari mafia. Cabang, bukan mafia itu sendiri. Kalau mafia itu ada pengaturan bersama yang jelas, itu mafia namanya. Seperti di Sisilia itu ada ketuanya, ada petugasnya, dan ada prosedurnya. Cara melakukan tugas begini. Pungli itu adalah bagian dari industri hukum. Industri hukum itu artinya hukum sebagai bahan mentah atau hukum sebagai hal yang sudah jadi diolah untuk dipermainkan. Itu namanya industri hukum. Misalnya industri hukum itu orang tidak salah dijadikan kambing hitam. Dicari pasalnya. Itu, dicari pasalnya. Ditekan sedemikian rupa, itu industri hukum. Atau orang salah dibebaskan. Dicari pasalnya. Ini pasalnya. Kalau kamu mau, ini salah loh kamu, ini pasalnya begini. Tapi kamu bisa saya bebaskan. Ini alibi yang bisa dibuatkan oleh aparat penegak hukum, bebas, bayar dia. Industri hukum itu melahirkan apa yang disebut mafia hukum. Apa? Dulu mafia hukum itu namanya dulu zaman Orde Baru itu mafia peradilan. Mafia peradilan itu hakim, jaksa, polisi main, pengacara main. Nanti kasus pidana, polisi, kasih pasal ini aja. Kalau kamu enggak mau bayar, pasal ini kamu. Bisa itu industri hukum. Pakai pasal ini aja. Lalu nanti jaksanya juga berbisik, nanti tuntut dengan pasal ini. Pengacaranya, nanti saya membela begini. Hakimnya bilang, oke, kamu bilang begitu semua, nanti saya putuskan begini, uangnya sekian, bagi. Sekarang istilahnya lebih luas lagi, mafia hukum. Kapan istilah mafia hukum ini muncul? Istilah mafia hukum ini muncul ketika Presiden SBY secara resmi mengatakan saya tidak pakai istilah mafia pengadilan karena itu hanya di pengadilan. Padahal di luar pengadilan banyak nih hukum-hukum orang main. Ketika membentuk undang-undang, bayar, itu mafia hukum juga. Sehingga banyak undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dulu mafia. Pelayanan birokrasi itu tidak pengadilan, yang pungli-pungli itu yang kita bicarakan nih, saudara. Itu banyak. Kemarin kan 1% menguasai 50 berapa gitu. Yang saya baca tuh 1% penduduk menguasai 70. Itu pernah ditulis oleh seseorang di Kompas. 70% lahan di Indonesia, yang 90% itu berebutan 30% lahan. Itu ada enggak? Ada. Dan itu dibuat melalui proses-proses hukum yang secara formal sah. Tapi saudara, ada yang tidak sah. Seperti yang terjadi di Indonesia Timur itu. Di mana tanah negara sudah diserahkan, diberikan oleh adat kepada pemerintah. Nih, saya serahkan ke negara. Kepala adat sudah tanda tangan semua. Tiba-tiba dibagi ke perorangan. Bagi. Dibawa ke pengadilan, oleh pengadilan kalah negara. Kenapa? Ini kan belum didaftarkan ke kantor Pemda. Berarti memang belum punya pemerintah katanya. Hanya karena belum dibukukan. Ketika ditanya siapa yang buat itu? Udah lengkap nih. Yang buat sertifikat pindah-pindah yang negara pindah ke orang-orang itu udah lengkap. BPN-nya sudah sedia. Bupatinya sudah, camatnya sudah lengkap suratnya, coba. Nggak bisa diselesaikan sebentar itu. Harus melalui peradilan ini. Yang ini diadili dulu, yang ini diadili faksinya. Mafia tanah itu bukan main-main. Ada orang di Bekasi, Pak, ngadu ke saya nih, bawa berkas tanah. Tanahnya dikuasai oleh pengembang, dia tidak pernah beli, tidak pernah jual.
Ini warna jual. Lapor, itu ke polisi, malah dia yang laporkan pengadilan. Lalu katanya kasusnya masuk Jaksa Agung, Kejaksaan Agung. Masuk ke saya tuh. Oh iya ya, kasusnya benar nih ibu yang punya tanah ini. Bawa, udah saya bilang, saya utus teman lah ke Kejaksaan Agung. Tolong, ini tanya, ini kenapa ada begini? Lalu, oh gampang Pak, ini pasti benar nih ibu ini yang punya tanah kok. Katanya nih. Orang itu, oke, kamu ke sana aja ke Kejaksaan Agung ini kok proses gini. Besoknya gini dia datang, Pak minta maaf. Di belakangnya orang gede. Di belakangnya orang gede, enggak bisa Pak ini, saya enggak sanggup katanya.